Tuhan Maha Tahu apa yang terbaik untukmu. Dan setiap usaha yang kamu perjuangkan tidak akan pernah mengkhianati hasil akhirnya. Kata privilege yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi privilege berarti hak istimewa. Persepsi tentang hak istimewa ini bisa mengacu pada banyak hal, tetapi seringkali privilege diartikan sebagai hak istimewa yang didapat seseorang yang lahir di kalangan keluarga elit. Well, pada akhirnya saya percaya privilege itu ada. Dan kalau mau membawa-bawa perbandingan, rasanya setiap dari kita punya hak istimewa masing-masing. Ada yang bisa sukses karena dibantu jejaring orang tua, tetapi dalam hal lain ada juga yang diuntungkan karena lahir dari golongan mayoritas. Punya jabatan tertentu pun bisa membuka akses seseorang untuk mencapai tujuannya dengan lebih mudah. Memang dalam beberapa kasus, privilege ini bisa membuat kita merasa hidup itu nggak adil. But hey, hidup memang nggak adil. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan itu adil. Justru ketika menyadari adanya tingkatan privilege seperti itu, kita bisa termotivasi dan bekerja keras untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Seperti kata Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini, semua orang layak berhasil karena Tuhan itu adil. Meskipun jalan menuju kesuksesan dan kekayaan setiap orang akan berbeda, dan meskipun privilege menjadi salah satu faktor menuju keberhasilan, semua orang pasti tetap punya jalan. Pada akhirnya kita juga bisa membangun privilege sendiri. Jack Ma, seorang miliarder asal Tiongkok, adalah salah satu contoh tokoh sukses yang bukan berasal dari keluarga dengan privilege. Sebelum sukses seperti sekarang ini, Jack Ma hanyalah seorang guru miskin sekaligus penerjemah bahasa Inggris. Kerja kerasnya lah yang membuat ia bisa memberikan privilege kepada keturunannya. Begitu juga dengan kita. Jika orang tua belum bisa memberikan itu, maka berusahalah untuk membangun privilege untuk diri sendiri dan keturunan kita kelak. Kita bisa memulai membangun privilege itu dengan mengubah pola pikir. Mengubah pola pikir cara awal untuk punya nasib sukses, seperti yang ditulis Steve Siebold dalam bukunya How Rich People Think. Untuk menjadi kaya, kita harus belajar berpikir seperti orang kaya. Seperti apa sih pola pikir orang kaya tersebut? Yang pertama, yaitu harus berani keluar dari zona nyaman. Ketika kita menginginkan hidup yang lebih layak, artinya kita harus siap keluar dari zona nyaman. Ambil pekerjaan yang lebih menantang, jangan cepat puas dengan apa yang telah dihasilkan. Dan tanamkan di pikiran bahwa kita ingin tumbuh lebih besar, sehingga harus terus menantang diri sendiri. Yang kedua, punya gaya hidup sederhana. Hampir semua pengguna internet tahu kalau Mark Zuckerberg, si pemilik Facebook, punya gaya hidup yang sederhana. Padahal dengan kekayaan yang dimilikinya, Zuckerberg bisa saja beli rumah mewah, kendaraan super canggih, hingga barang branded dari ujung kepala hingga kaki. Kalau Mark Zuckerberg yang punya privilege saja memilih untuk hidup sederhana, kenapa kita enggak? Jangan pernah lupa bahwa kehidupan bisa saja tidak adil. Tapi kita memiliki Tuhan yang Maha Adil, yang tidak pernah membeda-bedakan umatnya selain amal ibadahnya. Jangan pernah berkecil hati jika kamu terlahir dari keluarga kecil dan tinggal di pelosok daerah. Yakinlah pada mimpimu, berusahalah semampumu, dan selalu andalkan Tuhan dalam segala hal. I was so upset.